Bu Zuhria dan juga Ibu Yana. Dipersilakan dulu Ibu Zuhria, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Bu Nia, Ya. tadi terkait pembobotan, Bu. Untuk pembobotan terkait teori dan praktek pada mata kuliah yang project based learning, itu apakah ada acuan tertentu ya, Bu, untuk bobotnya? Atau Hmm, menyesuaikan dengan di prodi, kurikulum pada prodi, gitu. ya, ya. Eh, Kalau standarnya tidak ada, Bu. Tapi itu tergantung kepada kebijakan program studi. Kalau mau memberikan metode pembelajaran project based learning itu maksimal berapa kali, berapa kalau dioper ke jam gitu, mau berapa jam gitu. Ya, itu ada ketentuan di program studi karena nanti berkaitan dengan penjadwalan. Ya, project based learning itu bisa berlangsung ya, bisa berlangsung karena project, bisa berlangsung dengan tidak ada pertemuan, dua atau tiga pertemuan. Umumnya begitu. Kalau diukur dengan jumlah waktu ya, dua atau tiga pertemuan tidak ada pertemuan, tetapi mereka diberi kesempatan untuk melakukan proyeknya gitu, Hmm. melakukan proyeknya. Biasanya kan di lapangan gitu ya. Iya. Silahkan. Jadi kita tidak memberikan materi dulu gitu ya, sudah disampaikan, lalu proyek. Nah, project dua kali, dua minggu atau 3 minggu, terserah itu ya. Nanti bisa dikonfirmasi atau dirundingkan lagi dengan program studi gitu ya. Bolehnya project itu sebesar apa sih yang diperkenankan? Yang enggak pastinya tidak mungkin semua materi dijadikan project gitu. Jadi nggak ada pertemuan semester gitu ya. Pokoknya asal Hmm. 45 jam aja per semester ya nggak juga gitu. Ada aturan-aturannya gitu Bu. Ya, punten. Oke. Eh, Baik, Ya, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. enggak. Baik, untuk selanjutnya kepada Bu Yana, dipersilakan Bu Yana. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya, saya dari program studi keperawatan mau bertanya terkait dengan praktikum, karena kami sebagai institusi kesehatan kebetulan mahasiswanya dikirimkan ke rumah sakit Ya. untuk melaksanakan praktikum. Mm. Selama ini yang berjalan di program studi kami adalah kami menghitung jumlah hari yang mahasiswa praktikum di rumah sakit adalah dikonversikan dari jumlah SKS. Ya. 2 SKS misalnya, berarti mahasiswa melakukan praktikum selama 2 minggu di rumah sakit. Mhm. Akan tetapi setelah ada eh, evaluasi bahwa ternyata hari tersebut itu masih kurang di mahasiswa, sehingga kami berencana untuk menaikkan lagi jumlah bobot SKS-nya Mhm. terkait dengan perhitungan hari di rumah sakit. Nah, mohon masukannya Ibu, karena kami sekarang belum ada tinjauan ulang terhadap kurikulum kami. Oke. Eh, apakah kami boleh menambahkan jumlah praktikum mahasiswa di rumah sakit tanpa menaikkan bobot SKS-nya? Oh, Karena sementara belum ada tinjauan ulang kurikulum. Terima kasih Ibu. Mohon baik. Terima pencerahannya. kasih Ya, Ibu. ya. Ibu, penentuan bobot SKS itu di apa ya namanya? Dihitung. Nah, penentuan bobot SKS itu dihitung dengan rumusannya begitu. Eh, Berapa waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa mencapai tujuan belajarnya? Berapa waktu yang bisa? Jadi, Ibu merasa kurang, itu bisa diajukan kembali, Bu. Ini kurang nih, sekian. Kayaknya praktiknya harus dinaikkan. Itu boleh pada saat penentuan kurikulum yang akan datang begitu. Karena nanti itu jumlah jumlah SKS yang terjadi pada salah satu mata kuliah akan mempengaruhi jumlah keseluruhan.
Nah, jumlah keseluruhan SKS itu kan ada batasannya. Ibu ini ya, kesehatan itu D4 atau sarjana, Bu? Masih D3, Bu. Oh, D3 malah. D3. D3 itu eh, berapa SKS ya ininya? Ada batas minimalnya begitu. Jadi memang kalau di D3 kan lebih banyak praktiknya. Iya, betul. Ya, kalau di sarjana lebih banyak teori untuk Iya, pengembangan keilmuan begitu. Di D3 lebih banyak di praktek karena melatihnya lebih kepada keterampilan iya, Bu. gitu ya. Nah, karenanya begitu Bu, kalau dinilai kurang bisa saja ditambahkan gitu ya. Tapi akan mempengaruhi jumlah SKS secara keseluruhan. Jadi harus dipertimbangkan di program studi gitu penambahannya. Tidak semena-mena setiap dosen bisa mengubah SKS gitu. Jadi harus disepakati sehingga apa ya tadi tertib ya tadi ketertiban itu perlu dilaksanakan. Jadi silakan Ibu diajukan saja ke program studi dalam sebuah tinjauan ulang kurikulum nanti bisa dipertimbangkan. Seperti itu Bu. Ya, Baik, Baik, Bu. Bu Nia. Terima Mungkin kasih. satu lagi, Bu Nia, saya bacakan satu pertanyaan dari chat ya, Bu ya. ya boleh. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Jadi pertanyaan ini Bu terkait dengan definisi tadi jam SKS ya Bu yang terbaru. Jadi jika didefinisikan sebelumnya itu kan satu SKS itu 50 menit. Nah Ya. sekarang satu SKS itu 45 jam per semester untuk Mm-mm. satu SKS. Nah pertanyaannya itu saya itu bagaimana ya karena bagaimana kaitannya dengan satu semester yang 15 minggu pertemuan katanya dan juga bagaimana kalau per minggunya itu maaf, bagaimana per minggunya jika seperti semester lalu satu semester hanya 12 sampai 13 minggu. Nah, Mm. mungkin ini cukup berbeda ya Bu. Kalau di Unpas itu kan kita 16 minggu ya Bu ya, Ya, 12 apa namanya? Dua pertemuannya untuk ujian. Nama enggak Bu? Bagaimana mungkin membaginya gitu. ya. Mungkin itu Pertama, kebetulan pertanyaan saya, Bu. Oh iya baik. Mau bagi. klarifikasi sedikit. Terima kasih, Iya. Bu. Jadi begini, Bu Nia. Jadi dulu itu kan itu tadi ya, yang seperti yang disampaikan, 1 jam itu 50 menit. Nah, sekarang itu kan 45 jam. Jadi sebetulnya ini ada dua pertanyaan. Sekarang kan 45 jam. Pokoknya satu Per semester semester. katanya. Nah, tapi definisi jamnya itu bagaimana, Bu? Karena Ya, jadinya sekarang itu antara suka ada yang beda-beda. Jadi ada yang mendefinisikan untuk S1 tetap katanya 1 jamnya itu 50 menit. Tapi untuk S2 katanya 1 jamnya itu jadi 40 menit. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian dalam penyusunan RPS-nya, nah itu tadi yang disampaikan kan, ini kan 45 jam itu kalau di kami memang 15 minggu. Gitu. Tapi terkadang ya itu tadi ada yang satu semester itu jadi cuma karena banyak sekali libur kan kemarin itu jadi di 15 minggu seperti itu. mm. Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. eh, Acuan kita kan Permendikbud gitu ya, Permendikbudristek. Nah, tadi ada klausul bahwa satu SKS sama dengan 45 jam per semester. Satu SKS. Nah, itu Bapak Ibu memberi keleluasaan kepada kita pelaksana pembelajaran untuk mengatur sedemikian rupa pokoknya, pakai pokoknya kalau dijumlahkan 45 jam per minggu. Nah, tetapi ketika kita membagi 45 jam per semester maksudnya. Tetapi ketika kita mengatur si 45 jam per semester ini, kita acuannya adalah institusi tempat Bapak bekerja, Bapak Ibu bekerja. Jadi, institusilah yang menetapkan mau seperti apa. Nah, kalau mau dibagi menjadi pertemuan-pertemuan, itu tetap Bapak Ibu bahwa dalam satu semester itu ada 16 minggu alias 4 bulan. Satu semester itu 4 bulan. Gitu ya. 4 bulan, masing-masing kan 4 minggu.
4 kali 4, 16. Jadi ada 16 minggu, Bapak Ibu, itu ngitungnya. Nah, di 16 minggu itu boleh mengabaikan dua minggu, tapi diisi untuk ujian. Jadi dari 16 minggu, 2 minggu itu 1 minggu untuk UTS, 1 minggu lagi untuk UAS. Jadi yang pertemuannya 14 kali. Nah, 14 kali. Kalau kita hitung yang 16 itu ya dijumlahkan itu yang 45 jam itu. Nah, jadi 45 jam dibagi 16. Satu SKS itu identik dengan 2,83 jam. Kalau dihitung jam. Nah, 2,83 jam itu adalah 50 menit pertemuan, 60 menit tugas, dan 60 menit kegiatan mandiri. Nah, itu kalau kita jumlahkan kan 120, 170 menit. Nah, kalau dikonversi ke jam kan tinggal dibagi 60. Nah, itu rata-rata 2,83 jam satu SKS itu. Gitu ngitungnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat pertemuan-pertemuan dalam RPS ini, misalnya ini pembelajarannya pertemuan semua gitu ya, tidak pakai project gitu, tapi perkuliahan biasa. Maka setiap SKS-nya seperti itu pembagiannya. 50 menit pertemuan, 60 menit tugas ya, dan 60 menit itu adalah kegiatan mandiri gitu. Nah, ketika kita membuat proyek, mungkin lebih dari 2 pertemuan terpakai waktunya. Nggak apa-apa. Ya berarti tidak ada pertemuan 2 minggu gitu. Tapi mereka mengerjakan proyeknya gitu. Sekian jam. Nah, kita konversi saja waktunya. Tuh. Oke, seperti itu. Jadi di sana juga di definisinya juga ada apa namanya ya, ada alternatif pembelajaran yang diberikan. Kalau praktikum waktunya tidak 60 menit gitu. Ya, tapi praktikum itu satu SKS 170 menit begitu. Jadi ada nanti mudah-mudahan ada nih di slide ini ya. Nanti saya jelaskan lagi. Gitu. Jadi tentang pembobotan satu ya, bobot SKS nih, menentukan bobot SKS. Satu, berapa waktu yang diperlukan oleh peserta didik kita untuk bisa mencapai CPL-nya pada mata kuliah ini. Itu siapa yang menentukannya? Tentu saja prodi bersama para dosen. Jadi dikaji ulang materinya sedalam dan seluas apa sehingga berapa waktu mahasiswa yang ideal bisa menyerap mata kuliah tersebut. Kalau dalam 3 jam pertemuan, oh berarti 3 SKS. Tapi tugasnya 60 kali 3. Kegiatan mandirinya 60 kali 3, itu 3 SKS. Bapak Ibu, saya mohon maaf saya mengingatkan bahwa perkuliahan itu tidak cukup hanya bertemu di dalam kelas. Kita punya kewajiban lain, yaitu memberi tugas. Memberi tugas itu wajib, Bapak Ibu. Memberi tugas itu wajib untuk apa ya, mempertajam atau supaya mahasiswa kita bisa mencoba mengimplementasikan apa yang sudah diterimanya secara teori. Kemudian kita juga wajib memberikan mereka kesempatan untuk belajar mandiri. Nah, mahasiswa kita kalau dikasih kesempatan belajar mandiri, nggak ada yang akan mengerjakannya, Bapak.
Ibu. Nah, itu kewajiban kita lagi. Coba tolong pelajari bab ini di buku yang mana gitu, atau diberi link untuk mempelajari sebuah materi di web begitu. Nah, itu kita yang memberikannya. Tetap perlu pengarahan. Jarang-jarang mahasiswa kita, mohon maaf nih, yang belajar mandiri, pelajari yang ini supaya lebih kayak, jarang. Gitu. Jadi kita yang mengarahkan. Jadi kewajiban kita banyak. Nah, kemudian yang tugas itu kan mereka mengumpulkan tugasnya. Nah, kewajiban kita juga memberikan respon atas tugas yang mereka lakukan. Gitu. Jadi, wah, banyak ya tugas dosen. Ya, ini mah apa namanya konsekuensi begitu ya. Karena kita sudah memilih dosen sebagai profesi kita, ya mau tidak mau itu harus kita laksanakan. Oke, kita lanjutkan ke materi dulu ya Bapak Ibu. Boleh Jadi izin tadi tanya, Bu? Nanti dulu bagaimana ya Bu Bu ya. Yeli? Aduh, mohon maaf nanti dulu Bu. Khawatirnya Bu Materi Nini nggak belum sampai semua ya. betul belum selesai menyampaikan Oke, materi. Mangga Bu. ya, ya. Iya, iya. Jadi Ibu Bapak nanti ini ya sudah dijelaskan tadi bahwa Prodi akan memberikan mata kuliah tertentu kepada Bapak untuk diampu disertai dengan CPL yang harus ditujunya. Gitu. Jadi ini ada CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Nah, Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian kita sebagai dosen, nah itu mulai nih tugas kita nih. Menurunkan CPL-CPL itu menjadi CPMK. Nah, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di mata kuliah ini tujuannya apa yang relevan dengan tujuan yang harus dicapai yang ditentukan oleh prodi. Jadi ini lebih menukik kepada mata kuliah kita gitu. Ya, tidak harus CPL ini yang pertama dijabarkan jadi CPL 1 2, tidak harus. CPL 2 dijabarkan jadi 3 dan 4, tidak harus begitu. Bisa juga Bapak Ibu meramu semua CPL ini kemudian membuat CPMK yang tidak keluar dari koridor itu gitu. Oke, nah kemudian dari CPMK itu, kemudian kita kan merencanakan nih misalnya ini pertemuan yang normal tadi ya, yang berdasarkan pertemuan-pertemuan. Nah, eh atau jangan pertemuan deh, tahapan pembelajaran. Kita membagi CPMK mata kuliah itu menjadi berapa tahap pembelajaran. Misalnya jadi 10, tidak 14, 10 saja. Hanya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilaksanakan 2 atau 3 pertemuan. Ada kan, misalnya bab ini nih, wah dalam dan luas gitu bahasannya. Wah ini mah nggak selesai dalam satu pertemuan. Mungkin 2 atau 3 pertemuan. Nah itu satu tahap pembelajaran gitu. Nah, setiap tahap pembelajaran ada tujuannya. Nah, tujuan itulah di yang apa diistilahkan sebagai sub CPMK. Jadi sub CPMK itu adalah tujuan akhir dari setiap tahap pembelajaran gitu. Nah, sub CPMK juga seperti itu. Jadi tidak harus CPMK 1 jadi sub CPMK 1 2 gitu. Tidak harus. Jadi balik lagi kita bisa meramunya kemudian mengaturnya menjadi menjadi beberapa tahap pembelajaran gitu. Nah, oke. Lanjutkan ya. Nah, nanti Bapak Ibu membuat ini nih hubungan korelasi antara CPL dengan sub CPMK. Nah, ini yang baru nih dari KPT 2024. Nah, ini sub CPMK korelasinya terhadap CPL yang mana? Ini sih bisa
Bisa lihat ke atas kan ya, CPMK yang pertama itu untuk menuju kepada CPL yang mana gitu. Oke, kemudian dihitung persentasenya. Nih, dihitung persentasenya. Nah, hitung persentasenya gimana caranya? Nah, ini tergantung kepada keluasan dan kedalaman materi yang harus dipelajari pada setiap tahap pembelajaran. Gitu. Jadi, nih misalnya ini ya. Nih, misalnya sub CPMK 1, CPL 1-nya 5% misalnya ya. CPL 3-nya sekian persen, lalu dijumlahkan. Nah, ini nanti menjadi bobot penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, misalnya penilaian itu diukur dengan soal, nah, maka soalnya berapa persen untuk sub CPMK 1 gitu. Nah, jadi nanti ini kaitannya dengan bobot penilaian Bapak Ibu, hubungan ini. Ya, hubungan ini apa nantinya menjadi bobot penilaian. Misalnya sub CPMK 1 kan baru pendahuluan. Ini misalnya ini di sininya 5%. Tuh. Ya, 5%. Atau berapa ya? Ya, 5% lah gitu. Ini berapa pertemuan gitu di sub CPMK 1 itu. Misalnya 1 gitu ya, karena pendahuluan. Nah, nanti sub CPMK 3 misalnya ini, wah luas sekali ini materinya. Berarti bobot penilaian ininya bobot apa namanya? CPL yang ditempuh juga lebih besar gitu. Sehingga nanti bobot penilaiannya tergantung dari kedalaman dan keluasan materi tadi. Di sini misalnya yang ini karena banyak 15% misalnya begitu. Nah, dibagi begitu dan seterusnya akhirnya jumlahnya 100%. Berapa pertemuannya? Misalnya CPMK 3 berapa pertemuan? 3 pertemuan misalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti kaitannya sub CPMK ini untuk menuju ke CPL yang mana. Nah, yang paling dekat kan CPMK. CPMK itu turunan dari CPL yang mana. Jadi persentase tujuan belajar yang ditetapkan prodi itu eh, bisa kita hitung gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berapa persen CPL Prodi bisa dipenuhi oleh mata kuliah Bapak Ibu, nah jawabannya dari sini. Gitu. Nah, udah. Kemudian ini ya, ini deskripsi singkat bahwa mata kuliah ini berisi apa, begitu metodenya apa yang diberikan. Nah, kemudian bahan kajiannya apa aja? Bahan kajiannya. Kalau di buku mungkin ini bab gitu ya, babnya bab 1, bab 2, bab 3 gitu kalau buku. Jadi ini juga identik lah gitu ya. Bahan kajiannya apa aja, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pertama apa dan sebagainya gitu. Nah, kemudian pustakanya tentu saja disebutkan begitu ya. Caranya seperti ini. Autornya siapa, tahun berapa terbitnya, judulnya apa, penerbitnya apa, kota penerbitnya apa. Persis seperti kita menulis eh, daftar pustaka gitu. Nah, itu ya pustakanya. Pustaka pendukung boleh ya kalau ada yang belum masuk ke sini tapi merupakan eh, apa merupakan pendukung untuk mata kuliah ini maka ditulis di sini. Dosen pengampu. Lalu mata kuliah syarat. Nah, kalau ada ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu baru deh menguraikan menguraikan mata kuliah atau rencana pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, yang pertama ini di kolom ini ada minggu ke, nah, jadi minggu ke 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sininya bukan pertemuan, tapi minggu ke atau pekan ya. Pekan ke berapa gitu.
pekan keberapa. Nah, jadi pekan keberapa. Nah, kemudian eh, ini sub CPMK-nya tadi. Nih, sub CPMK. Ya, tinggal nyalin dari yang atas. Oke. Kemudian dari sub CPMK kita harus membuat indikator. Apa itu indikator? Nah, indikator itu ciri. Ciri kalau dimiliki oleh mahasiswa. Nah, cirinya ya. Nanti rumusannya saya indikan ya, bagaimana caranya. Lalu, nah ini kenapa ada di penilaian? Nah, karena indikator ini menjadi acuan ketika kita membuat instrumen penilaian. Misalnya soal. Nah, soal itu harus merujuk ke sini ke indikator. Kalau ya nanti ya dipelajari lebih dalam. Oke. Nah, lalu bagaimana pembelajarannya? Apakah luring atau daring ya? Kebanyakan kan sekarang metodenya seperti ini ya, blended. Nah, tapi kalau semuanya luring ya udah di sini aja ngisinya. Nggak usah di sini. Ya. Materinya apa? Nah, materinya apa? Tuliskan pustakanya yang mana. Lalu bobot penilaiannya balik lagi ke sini ke tadi ya ke tabel yang sebelumnya gitu. Nah, oke. Nah, ini kenapa ada yang di merge gini nih. Nah, ini contoh ya contoh dari sub CPMK yang ditempuh dalam 2 kali pertemuan gitu ya. Ini juga tuh ada yang di merge. Ini bahkan ada yang 3. Berarti ini satu sub CPMK itu ditempuh dalam 3 kali pertemuan, gitu. Seperti itu. Kemudian seperti selanjutnya sih ini ya apa titi mangsa ke sini ya titi mangsa. Oke. Nah seperti itu Bapak Ibu ini standarnya. Kemudian yang tadi di atas ini ada keterangan-keterangan tentang mengisi tadi ya. Nah, kemudian ini bagaimana sih menurunkan CPL itu ke CPMK. Nah, gitu ya. Nah, ini Ibu digambar izin, ya. RPS yang ada di LMS itu berbeda dengan yang Ibu share screen Ya, nanti nanti saya titipkan ke panitia yang baru. yang Karena ini yang yang di terbaru, Pak. Oh, oke, baik, Ya, baik, siap. oke. Berarti yang Di diikuti yang video di share juga screen ya? agak itu yang lama ya, yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nanti saya titipkan ke panitia supaya Bapak Ibu menggunakan apa namanya standar yang baru. Oke, siap, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini tadi ya bahwa prodi itu memberikan mata kuliah kepada Bapak Ibu disertai dengan CPL. Ya, masih bersifat umum. Nah, kemudian Bapak Ibu, CPL prodinya ada berapa? Terserah yang dibebankan kepada mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian kita ramu dan kemudian dijabarkan menjadi CPMK. Boleh jadi 2, boleh, boleh jadi 3, boleh. Ya, itu eh, yang ideal memang sih ada setiap CPL dijadikan berapa CPMK gitu. Nah, kemudian tadi ya diturunkan lagi menjadi sub CPMK, kemampuan akhir yang dirancang pada tiap tahap pembelajaran. Lalu dari situ tar dulu. Nah, ya. Jadi yang ini. Jadi yang tadi masih umum, ini sudah spesifik ke mata kuliah dan yang ketiga sub CPMK. Nah, sub CPMK itu sudah lebih spesifik lagi ke tiap tahap pembelajaran. Nah, lalu kita membuat indikator. Indikator, indikator itu sekali lagi itu adalah ciri bahwa sub CPMK itu sudah diraih oleh mahasiswa kita. Cirinya apa? Gitu. Kalau dalam sub CPMK misalnya bisa mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh pada perkuliahan terhadap permasalahan yang ditemui begitu.
Nah, itu cirinya apa kalau dia bisa mengimplementasikan. Nah, itu cirinya kita buat gitu. Nah, ini menjadi acuan untuk membuat instrumen penilaian. Kenapa? Karena instrumen penilaian itu misalnya berupa soal, itu menanyakan tentang ini. Indikator ini sudah ada belum pada mereka cirinya. Kalau misalnya di sub CPMK-nya bisa menganalisis. Nah, menganalisis. Nah, apa indikator bahwa dia bisa menganalisis? Nah, gitu. Kita kasih soal yang membuat mereka mampu menganalisis. Kalau dia bisa, berarti sub CPMK-nya diperoleh. Gitu. Jadi di sini ini ada ya proses penyusunannya seperti ini. Tapi ketika ditanya tentang pencapaian, pakainya ini dinaik. Jadi kalau kalau menurut instrumen penilaian indikator itu sudah muncul di mahasiswa kita, berarti sub CPMK yang ini eh, sudah terpenuhi. Kalau sub CPMK yang ini terpenuhi karena dia turunan dari CPMK, maka sebagian dari CPMK telah terpenuhi. Kalau CPMK terpenuhi, maka CPL tercapai. Gitu. Nah, nanti ditanyakan berapa persen CPL prodi bisa diperoleh oleh mahasiswa. Kita hitung, gitu misalnya nilai dari atau skor dari tahap pertama ini berapa. Berarti itu persentase pencapaian CPL. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia anatominya, rumusannya ya. Jadi gimana bunyinya? Bagaimana kita membuat CPMK atau sub CPMK atau indikator. Nah, ini ada pola Bapak Ibu. Pola anatomi perumusannya. Jadi harus mengandung 3 unsur ini. Jadi ada kemampuan yang di sini disebut verb ya, kata-kata kerja. Nah, jadi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa. Apa kemampuannya? Bisa mampu mengimplementasikan, mampu menjelaskan, mampu menganalisis gitu ya, atau mampu mengevaluasi, atau mampu membuat sesuatu. Nah, ini mampu ya. Nah, mampu mampu apa? Belum selesai kan itu kalimatnya. Kalau hanya verb saja. Jadi ini misalnya ini mampu menyusun. Nah, menyusun itu kemampuan. Menyusun apa? Kan belum selesai ya kalimatnya. Mampu menyusun. Menyusun apa? Nah, ini adalah bahan kajiannya. Nah, ini bahan kajian. Bahan kajian yang berisi pengetahuan atau disiplin ilmu yang dibelajarkan kepada mahasiswa. Mampu, ini kedua bahan kajiannya, dan yang ketiga konteksnya. Nih, kewirausahaan kecil dan menengah gitu. Nah, ini sifatnya adverb. Ya, jadi ada 3 komponen minimal ya di dalam rumusan CPMK, sub CPMK dan indikator itu seperti ini susunan kalimatnya. Menyusun rancangan proyek kewirausahaan kecil dan menengah. Nah, ini kemampuan menyusun. Menyusun apa? Ini bahan kajiannya, rancangan proyek. Nah, kewirausahaan kecil dan menengah itu dalam konteksnya gitu. Jadi seperti itu. Bisa juga ditambah lagi dengan baik, misalnya menyusun rancangan proyek kewirausahaan kecil dan menengah sesuai standar. Misalnya itu adalah eh, apa namanya ya, sikap afektifnya boleh ya ditambahkan. Dengan baik, dengan benar, nah, gitu boleh. Ya, oke.
Kemudian lanjutkan sebentar. Nah, kerja tuh ya, yang ini nih, kemampuan dan sebagainya. Bagaimana kita menentukannya? Nah, menentukannya, Bapak Ibu, saya ingatkan kepada taksonomi Bloom. Ini namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu adalah taksonomi tentang apa tingkat kognisi atau dimensi tingkat proses berpikir gitu ya, menaral menalar tingkat proses berpikir yang dikaitkan dengan pengetahuan. Nah, ini disebut sebagai taksonomi Bloom karena diciptakan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, tetapi kemudian diperbaharui atau direvisi oleh Anderson dan Krathwohl ya, seiring perkembangan zaman dan Bloomnya sudah tiada ya saat ini. Saat tahun 2021. Tapi dilanjutkan oleh ini juga murid-muridnya gitu karena Benjamin Bloom itu bersama tim dan anggota timnya antara lain ini Anderson dan Krathwohl. Nah, ini membuat matriks gitu ya yang menghubungkan antara tingkat berpikir dengan pengetahuan, dengan dimensi pengetahuan. Gitu. Ada 6 ya, C1, C2, C3, ini C4 harusnya ya. 4, 5, 6. C1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 1 itu di level remembering. Remembering itu hanya mengingat PPT-nya saja. PPT-nya. Nggak muncul. Muncul, Oh, Bu. Muncul. Muncul kok. Bu, aman terkendali. Ada Bu, ada. Aman, Aman Bu. Lanjut. baik, Bu. lanjut ya. Oke, jadi level 1, level pertama ini remember. Level kedua memahami, understanding. Level yang ketiga kemampuan untuk bisa applying atau menerapkan. Level 4 mampu menganalisis, analyzing. Level kelima mampu evaluating, dan yang keenam creating. Nah, untuk perguruan tinggi di Permendikbudristek ini dinyatakan perguruan tinggi kita diharapkan bisa minimal di level 4. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan pembelajaran, terutama pada tahap-tahap akhir dari masa pembelajaran, bukan di level bukan di di tingkat 1 ya. Kalau di tingkat 1 mungkin kalau materinya masih baru bagi mereka, kita bolehlah gitu. Nah, kalau yang dianjurkan oleh pemerintah, kita itu harus bisa mengantar mahasiswa untuk mampu menganalisis gitu. Ya, syukur-syukur bisa create. Nah, kalau yang create itu biasanya di fakultas teknik gitu ya, membuat mesin apa gitu. Nah, itu create, itu udah di level berpikir di level 6 gitu. Ya. Nah, ini memerlukan Mohon kalau izin bertanya, Ibu. ya, Mohon izin bertanya. boleh Ya, Bu, ini kita selesaikan dulu ini Tunggu ya. ya, baik, Bu. baik. Pak, sebentar. Ini aja dulu supaya jelas. Jadi, nah, evaluate ini kemampuan untuk mengevaluasi ini benar atau tidak. Ini sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu evaluate. Jadi, mahasiswa kita antar untuk bisa
melakukan itu, nah ini disebut berpikir kritis. Nah, itu nggak benar tuh. Nah, itu mahasiswa yang sudah bisa begitu itu berpikir kritis. Nah, kalau yang ini berpikir kreatif. Jadi dia mengembangkan sesuatu. Nah, itu tingkatan berpikirnya Bapak Ibu. Nah, tapi kan kalimatnya nggak selesai. Remembering, mengingat apa, memahami apa, gitu, menerapkan apa. Nah, apanya itulah pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu ada 4 macam, Bapak Ibu. Pengetahuan itu dibagi ke dalam 4 kategori. Ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, dan ada pengetahuan metakognitif. Apa itu pengetahuan faktual? Nah, pengetahuan faktual itu pengetahuan tentang sesuatu yang pasti tidak bisa diubah lagi. Misal, anatomi, bahwa mamalia, misalnya gitu ya. Mamalia ditandai dengan mamalia adalah hewan yang memiliki tanda, memiliki apa namanya, ruas leher 7 ruas. Itu mamalia. Tidak bisa dibantah. Mau itu mencit yang sengkak begitu, atau jerapah, sama jumlah ruas lehernya ada 7. Nah, atau ini benda yang seperti apa ya? Inilah, nggak kelihatan ya. Ini pena. Yang ini tuh pena, nggak bisa dibantah lagi. Atau bolpen, gitu. Nah, itu adalah pengetahuan faktual, ya, anatomi seperti itu. Nah, kalau pengetahuan konseptual itu adalah pengetahuan yang telah melalui berbagai tahap. Misalnya dari hasil penelitian, jadi hukum, gitu ya, jadi postulat, kemudian disepakati lagi oleh kaum intelektual menjadi lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya jadi konsep, gitu. Konsep, jadi ini kesepakatan, ya, hasil kesepakatan, seperti definisi-definisi, gitu ya. Itu konseptual. Nah, kemudian yang prosedural, pengetahuan prosedural itu pengetahuan yang memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Yang kalau terlewat salah satu tahapnya, hasilnya akan berbeda. Misalnya seperti siklus serangga misalnya, gitu ya, dari telur, kemudian larva, kemudian habis larva misalnya kepompong, gitu ya, misalnya kemudian ada imago, kemudian dewasa. Nah, itu prosedural. Kalau salah satu tahapan tidak eh, eh, salah satu tahapan terlewati, itu tidak akan jadi kupu-kupu, misalnya begitu. Nah, itu prosedural. Yang metakognitif, pengetahuan metakognitif itu adalah mampu meramalkan, tanda kutip ya, meramalkan kondisi yang akan datang berdasarkan data yang ada saat ini. Ini banyak di lingkungan ya, atau banyak dipakai di matematika. Nah, misalnya di matematika nih, eh, atau di lingkungan ya lebih ini. Misal nih jumlah populasi burung gereja hari ini adalah sekian. Lalu pertanyaannya yang metakognitif itu, bagaimana kondisi 3 tahun mendatang dengan peningkatan jumlah eh, kendaraan bermotor sekian persen, gitu. Peningkatan suhu sekian persen, berapa jumlah populasi yang akan ada, gitu. Jadi memprediksi hal-hal yang akan datang berdasarkan data yang ada saat ini. Itu adalah pengetahuan metakognitif. Oke, sekali lagi ke rumusan tadi nih, lihat ya. Mampu menjelaskan. Nah,
ini dari mana nih kata-kata ini? Nanti saya kasih ya. Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kuantitatif. Nah, ini C-nya C2. Menjelaskan itu keluarga dari understanding. Nanti ada ya ininya, tabel keluarga kata-katanya. Menjelaskan, mampu menjelaskan. Oh, menjelaskan itu di keluarga C2, tahap berpikir di apa? Tahap berpikir di level 2. A3. A itu afektif. Afektif nanti nomor 3 nanti kita lihat ya tabelnya. Karena bukan untuk dihafal, tapi lama-lama Bapak Ibu akan hafal juga gitu. Oke. Nah, lalu yang ini contoh lain. Mampu mengembangkan. Nah, mengembangkan itu keluarga dari applying. Mengembangkan. Bla 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 bla. Nih, C3 ya. Jadi ini di dalam kurung. Nanti Bapak Ibu juga seperti itu. Ya, memilih dan menetapkan dan sebagainya. Ini yang merah ini adalah keluarga dari tiap-tiap kemampuan yang berada pada keluarga ini ya, keluarga tahapan berpikir. Nah, kita lihat nih. Nah, ini kata kerja operasionalnya. Jadi, ini mengingat atau remembering ya, kata kerjanya Bapak Ibu boleh pakai ini. Nah, jadi kalau nah ini yang kedua, menjelaskan, mengartikan itu adalah di level remembering, understanding, memahami. Nah, ini kata kerja yang dipakai dalam merumuskan sub CPMK pada kelompok berpikir ini. Nah, tuh ya, kelompok 4, 5, 6. Nah, jadi pemerintah itu ingin kita mengajari mahasiswa, mengantar mereka sehingga bisa menggunakan daya nalarnya untuk melakukan ini. Menguraikan, mengaitkan, mendeteksi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti membuat indikator juga pakainya ini. Membuat indikator ya. Jadi dari sub CPMK kan diturunkan jadi indikator. Nah, indikatornya boleh misalnya di sub CPMK-nya C4. Nah, kita bolehlah turun ke C3 dulu ya, C4, boleh ke C5 gitu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita itu ingin mendorong mahasiswa kita untuk berpikir di level 4, tapi soal yang kita buat ini sebutkan salah satu contoh, sebutkan salah satu ciri. Wah, itu mah mengajak mereka berpikir di level 1. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengantar mahasiswa ke level yang lebih tinggi, gunakan kata kerja ini yang lebih tinggi levelnya. Misalnya eh, apa namanya di dalam soal. Jadi Bapak Ibu ketika kita membuat soal, apakah itu soal checkpoint ataupun esai, checkpoint itu jangan antipati Bapak Ibu. Jangan misalnya, udah dong mahasiswa sekarang jangan dikasih checkpoint. Itu terlalu mudah. Kalau Bapak Ibu menggunakannya ini level 1. Bisa saja checkpoint itu kita pakainya yang ini atau yang ini gitu kata kerjanya. Misalnya uraikan gitu ya. Atau uraikan lebih rinci. Nah, itu kan memerinci. Gitu. Ya, perintahnya jangan sebutkan satu contoh. Oh, itu mah ngajak ke level 1 begitu. Nah, ini yang harus kita pahami ketika kita membuat RPS. Jadi kita membuat RPS itu balik lagi tadi ya ketika kita membuat ini nih ya sub CPMK tadi sudah ditetapkan ya di atas. Kemudian
sub CPNK-nya disalin ke sini, indikatornya apa? Ini harus serasi gitu. Boleh turun dulu gitu ya. Tapi apa yang disebutkan dalam sub CPMK ininya apa kata kerja operasionalnya itu harus eh, di dibuat cirinya di sini yang setara. Lalu nanti ininya soalnya seperti apa tekniknya? Misalnya tekniknya adalah tes dalam kurung eh, apa namanya soal gitu. Soal checkpoint misalnya gitu ya. Gitu. Nah, nanti ditulis di situ Bapak Ibu. Oke. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang ini nih, tentang tabel ini. Tabel ini tidak harus dihafal, tapi kita boleh jadi panduan begitu. Jadi kita membuat soal itu mengajak mereka, mahasiswa kita berpikir pada level yang lebih tinggi. Tuh. Baik Bu Nia, Nah, mungkin kita ya, selingi dulu ya silakan. Bu ya. Ya, baik saya berikan kesempatan ini untuk yang sudah raise hand. Boleh? Ya, mungkin satu dulu ya dari kepada Ibu Nina dari Pokada. Betul. Ya, dipersilakan Bu Nina. Baik, terima kasih Ibu. Ibu izin bertanya, Ibu saya Nina dari Politeknik Karya Husada. Saya dari pendidikan vokasi, Ibu. Jadi banyak praktek ini, Bu. Izin yang pertama tadi terkait dengan template RPS, Bu. Untuk otorisasi, apakah bagian SPMI itu wajib masuk di sebelah dari Kaprodi itu kan ada Kaprodi ya Bu ya Ya. izin. Iya, apakah harus dimasukkan ataukah ini dikembalikan lagi kepada institusi masing-masing? Karena kebetulan di kami setelah Kaprodi di sebelahnya itu ada wakil ketua satu atau bidang akademik, kemudian yang paling kanan adalah bagian SPMI itu nomor satu Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah SKS tadi kan 45 jam per semester. Yang dibagi 16 minggu gitu ya Bu ya. Nah, untuk UTS dan UAS ini kadang-kadang di kami suka ada perbedaan pendapat, Ibu. Apakah UTS UAS ini harus dituliskan jamnya di sana sesuai dengan jam buat SKS-nya? Karena kan tadi di pembagiannya tetap 16 ya, Bu ya. Kalau apakah tetap ditulis di sana ataukah tidak? Karena dari beberapa asesor pun ini kadang enggak dibaginya 14 gitu Bu. Sedangkan di kami itu dibaginya sudah 16 yang mana memang UTS dan UAS itu kita bagi sesuai dengan bobot SKS-nya. Misalkan kalau T1P1 berarti di UTS-nya juga ada tatap teorinya 50 menit, kemudian praktikumnya itu adalah 170 menit. Sudah diplotkan seperti itu. Namun ada informasi lagi dari yang kami dapatkan dari asesor juga tidak usah dimasuk sehingga pembaginya beragam ini Bu. Kebetulan saya di SPMI Bu. Jadi beragam ada yang dibagi 16, ada yang dibagi 14 gitu Bu, yang tadi. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan RPS. Nah, karena kami di vokasi otomatis ada mata kuliah atau banyak mata kuliah yang akhirnya ada kliniknya ya Bu ya selain teori praktek ada klinik. Nah ini sebaiknya apakah RPS teori praktik dan klinik ini walaupun dalam satu mata kuliah dipisah menjadi 3 RPS ataukah tetap kita gabungkan saja menjadi satu RPS karena nanti kan kalau umpamakan kliniknya itu ada 4 minggu di lapangan sehingga yang masuk ke teori dan praktikumnya itu adalah 12 minggu gitu ya Bu ya. Nah sebaiknya ini kita pecah saja langsung atau bagaimana karena nanti evaluasinya juga pasti berbeda ya Bu. Contoh seperti kalau di klinik itu kami ada soca setelah dari lapangan
evaluasinya seperti itu. Belum lagi nanti ada evaluasi di lapangan, biasanya teaching dan lain-lain, praktek di lapangan juga ada ujiannya. Nah, ini mohon pencerahannya, mohon arahannya Ibu supaya kami bisa apa namanya bisa menerapkan. Kebetulan kami ada rencana karena sudah 3 tahun kurikulumnya, kemungkinan tahun depan itu masuk ke tahun keempat untuk mulai peninjauan supaya ini menjadi bahan. Terima kasih Ibu. Baik. Tadi yang pertama dulu tentang otorisasi. Kalau berdasarkan standar yang ada, gitu ya, standar yang ada, ini cukup ini aja. Pengembang RPS, koordinator mata kuliah, dan ketua prodi. Tidak perlu sampai ke SPMI segala. Nggak usah. Jadi ini cukup di program studi. Jadi RPS itu adanya di program studi, bukan di institusi. Ya, jadi tidak perlu sampai ke SPMI. Adapun nanti SPMI mau mengevaluasi secara keseluruhan, mungkin di kami juga dilaksanakan seperti itu. RPS memang ditinjau. Ditinjaunya satu, keberadaan RPS. Dua, siapa yang mengembangkannya? Dosenkah atau prodi? Itu kan ada di sini otorisasi. Nah, karena banyak masih ada gitu ya beberapa program studi yang dosen-dosennya tidak mau membuat RPS. Sudah ditagih terus-terusan. Nah, itu rahasia kita. Ada gitu ya. Padahal ini tugas dosen. Itu tugas dosen baik dalam secara mandiri maupun tim begitu. Nah, kalau tim tentu saja yang mengembangkannya siapa, koordinator tim itu siapa. Tuh. Cukup prodi aja, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalaupun SPMI mau mengevaluasi, tinggal keberadaannya, apakah setiap mata kuliah ada RPS-nya, begitu. Tinggal begitu aja. Oke, nah kemudian tadi pembagian yang apa jumlah SKS itu, ya ini eh, yang pasti bahwa satu semester itu jumlah waktunya ada 16 minggu, ya kan? 4 bulan. Masing-masing sebulannya 4 minggu. Jadi 16 minggu. Nah, 16 minggu ini 2 minggu, ya, 2 kali gitu ya. Ini kalau mau dibuat jadwal tersendiri bisa saja. Tapi pada waktu itu ujian tengah semester itu dilakukan pada minggu ke-8. Artinya sudah melampaui 7 kali pertemuan kalau berupa pertemuan. Kalau pembelajarannya berupa pertemuan. Udah 7 kali, 7 minggu. Begitu. Nah, nanti setelah UTS kita berjalan lagi 7 minggu lagi. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang terakhir ini Halo Bu. tidak semata-mata ujian, tetapi dievaluasi gitu. Maunya seperti itu. Jadi kan kalau biasanya, mohon maaf nih. Biasanya kalau ujian tengah semester, kalau udah ujian ya udah gitu. Kemudian berikutnya kuliah lagi aja gitu. Nah, tapi kalau sekarang dianjurkan setelah 7 minggu pertemuan itu ada UTS-nya. Nah, kemudian nanti hasil UTS-nya dievaluasi. Kenapa mata kuliah ini belum mencapai standar, misalnya gitu. Apa yang terjadi? Sarana dan prasarananya apa yang kurang? Apakah metodenya sudah benar? Gitu kan, dievaluasi. Makanya ini namanya evaluasi tengah semester. Itu di standar yang baru. Ya, jadi ada anjuran supaya di tengah semester ini ada evaluasi. Ya, kalau perlu ada rapat gitu ya, rapat prodi tentang nilai-nilai yang diperoleh ketika UTS gitu. Sehingga nanti bisa berubah metode pembelajarannya atau apanya. Begitu. Nah, jadi tadi hanya 12, ya jangan 12 gitu ya. Dianjurkan supaya ini terpenuhi. Jadi 16 minggu itu tidak sia-sia
dalam 4 bulan itu kita membelajarkan mahasiswa dan mahasiswa belajar dengan benar begitu, berdasarkan waktu yang diberikan. Itu Ibu, Ya, ada yang belum terjawab? ya izin Ibu. Tadi betul 16 minggu. Mohon izin, maksud saya karena kami ada klinikal, mahasiswa Oh harus ke ya, lapangan sehingga tatap ya, muka di laboratorium dan juga di kelas itu misal 12 minggu karena 4 iya. minggunya harus ke klinik. Nah, itu eh, Karena yang 4 dipakai untuk ke lapangan. klinik, ya ke Nih, lapangan. Nah, ya ya nggak betul. apa-apa. Nah, berarti kemudian RPS-nya apakah sebaiknya RPS-nya Nah, kami pisah saja antara klinik dengan mungkin kalau kalau teori dan praktik bisa digabung ya Bu ya. Tapi kalau klinik apakah ya. sebaiknya kami pisah menjadi 2 RPS Mm. seperti itu atau bagaimana Bu? Izin. Eh, itu tergantung dari sekali lagi ini kebijakan di program studi ya. Tetapi baik juga kalau dipisah karena tidak berkaitan langsung misalnya dengan teori dan praktek yang ada pada rencana pembelajaran ini. Tapi kan dia ngambil ngambil porsi dari pertemuan di sini ya Bu ya, Betul, klinik itu betul, 4 minggu. betul. Nah, jadi dalam ini nanti ditulis saja misalnya apa namanya sub CPMK-nya jelas, tapi ininya pelaksanaannya kan di sini ada ini nih, ada kegiatan. Bentar. Nah, bentar ini kehalang gambar. Kalau mau disatukan ya. Iya. Nah, ini kan ada kegiatan nih untuk pembelajaran metodenya luring praktik atau klinik begitu. Ditulis di sini. Kalau mau disatukan. Oh, baik, jadi praktik lapangan gitu ya, atau Ya, klinikal gitu ya, ya, Bu ya. jadi di sini kan karena mengambil waktu dari sini kan. Betul, CPMK-nya Nah, juga ngerucut ke sana. iya. Jadi tidak dipisah, tidak apa-apa, ditulis saja di sini misalnya praktik di lapangan gitu. Di metode pembelajarannya. Ya, gitu. Baik, Oke, Ibu, nanti terima kalau kasih. ini sebetulnya kalau mau ya Bapak Ibu, ini ada uraiannya lagi yang kita sebut sebagai satuan acara perkuliahan. Nah, Nah, satuan acara perkuliahan itu tiap pertemuan itu mau apa aja. Nah, itu bisa diuraikan lagi, tapi di dokumen yang lain. Nah, seperti itu tadi klinik juga begitu. Misalnya klinik di sini kan tidak bisa dijelaskan bagaimana teknisnya begitu ya. Di sini betul. karena apa ruang untuk itu tidak ada. Nah, nanti bikin aja satuan acara perkuliahan klinik gitu. Baik. Ibu izin tambahan, tadi terkait dengan satuan acara perkuliahan, kalau dulu itu kan memang per Pertemuan. pertemuan itu Ya. ada SAP-nya. Kemudian ini mohon diluruskan ya Bu, koreksi ya Bu kalau saya salah. Kemudian kan dengan menggunakan RPS sebelum RPS dengan template seperti ini karena sudah terperinci, kemudian SAP itu hilang Iya. akhirnya. Nah, kalau sekarang berarti SAP itu dimunculkan kembali per pertemuan gitu ya, Bu Per ya? pertemuan tapi tidak wajib. Tidak masuk ke dalam struktur yang harus ada. Jadi tidak apa ya namanya? Tidak menjadi bahan periksa gitu. Kalau misalnya akreditasi gitu. Tapi itu secara apa namanya? Secara teknis itu baik dilakukan. Karena eh, mohon maaf nih, saya sendiri biasa membuat bikin SAP-nya untuk saya aja gitu. Karena tidak diwajibkan oleh program studi gitu. Supaya kita punya panduan, mau apa sih hari ini ketemu gitu kan. Jadi di SAP itu ditulisnya satuan acara perkuliahan, tapi tidak wajib gitu. Yang wajib ini 1 semester, rencana 1 semester, bukan rencana tiap pertemuan. Ya, di tiap pertemuannya ya ini aja indikator yang mau dicapai, kriteria penilaiannya, begitu apa yang mau dilakukan di sini ditulis gitu ya, tetapi tidak panjang lebar seperti detail di SAP gitu. Di sini hanya.
Baik, Teh Ibu gitu. izin Mohon izin maaf Bu Nina, mungkin dicukupkan dulu Oh ya. iya, baik, Ya, terima Mohon maaf kasih. ini kalau misalkan pasti ya setiap orang ya nggak akan selesai sebetulnya kalau sama Bu betul. Nia ini karena Terima kasih, ini Bu. betul-betul harus BIMTEK ya sebetulnya. Jujur saja kalau ini memang sebetulnya Oh, BIMTEK lebih tepat ya Bu Nia ya. ya, Hmm, nanti oleh fasilitator dipandu ya ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas. baik, Mungkin terima satu kasih. ini Maaf Bu Nia, mungkin ini berurut. ada yang penting Bu. Satu Makasih Bu. saja pertanyaan di kolom chat. Hmm. Ini ada dari Pak Asa dia mengenai eh, kurikulum yang digunakan itu kan ada yang merujuk OBE ya Bu ya, jadi tidak Ya. ada UAS ataupun UTS begitu. Nah, ini Hmm. mungkin lebih teknis sedikit Bu, kalau misalkan untuk tugas nanti katanya boleh tidak menggunakan RPS yang OBE gitu, karena tidak ada ujiannya. Oh gitu. Eh, boleh saja sih, tapi bagaimana Bapak Ibu ininya menilai? Kan kalau di RPS ada rencana penilaiannya seperti Enggak apa? maksudnya ini Bu, Nah, nggak ada poin UTS dan UAS kan biasanya jadi asesmennya itu per per CPMK Bu. per CPMK. Betul, Boleh aja, boleh boleh. saja. Iya, itu Ya. saja sih Bu. Mangga dilanjutkan lagi Bu. Nah, ini Bapak Ibu beban belajar yang tadi ya. Nah, ini kalau kuliah ya responsi atau tutorial. Nih kegiatannya ada 3. Nih, proses belajarnya 50 menit, kegiatan penugasannya 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, 170 menit atau 2,83 jam. Nah, kalau ini dikalikan 16 mah jumlahnya akan 45 jam gitu. Nah, oke, seperti itu. Ini kalau praktikum beda lagi, tuh tidak diurai menjadi 3, ya. Praktek atau tadi klinik gitu ya. Itu dihitungnya satu SKS itu 170 menit gitu. Ya, 170 menit Bapak Ibu. Tadi ditanyakan, oh ternyata kurang. Ya, silahkan dievaluasi kekurangannya, kemudian diajukan ke program studinya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada peraturan yang berubah lagi tentang penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Nih, ketika sebelum berubah berarti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu mengatur pembagian waktu per satu SKS menjadi tatap muka 50 menit, penugasan 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit. Diubah ini ya, ini yang Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, 45 jam per semester dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi memberi keleluasaan tentang metode pembelajaran. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti ini tentang penilaian di mata latih lain ya, kita akan membahasnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir Bapak Ibu dalam ini ya pengembangan RPS. Ini sering ditanya Bapak Ibu oleh asesor ya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana program studi me, apa namanya? Memantau atau memonitor ketepatan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS. Jadi RPS itu kan jadi acuan. Nah, acuan siapa? Acuan mahasiswa, acuan dosen, dan acuan program studi. Acuan program studi. Nanti program studi ditanya, bagaimana Anda memantau bahwa pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan itu sesuai dengan rencana? Nah, salah satu salah satu ya. Boleh apa saja. Pokoknya Bapak Ibu program studi harus memantau itu keterlaksanaan pembelajaran sesuai RPS. Nah, dibuatlah berita acara. Ini namanya berita acara ya. Berita acara perkuliahan. Nih, tadi kan ada pertemuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini
rencana materi kuliah sesuai RPS. Jadi dari RPS itu ditaruh di sini nih, ini materinya, materi di pertemuan pertama apa materinya, gitu. Nah, di dalam RPS di apa direncanakan pada hari dan jam berapa. Tetapi seringkali gitu ya, ada hal-hal yang membuat RPS itu tidak bisa dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan. Dosennya ada rapat lah, dosennya ada pelatihan lah gitu ya. Jadi ini rencana realisasi harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya berapa. Tapi ini misalnya tidak bisa terlaksana. Nah, di sini ditulis di catatan dosen. Pelaksanaan materi pembelajaran materi ini dilaksanakan pada hari pengganti gitu. Hari penggantinya kapan? Nah, itu sebagai legalitasnya dosen yang bersangkutan menandatangani, lalu wakil mahasiswa juga menandatangani dan eh, petugas apa ini DHMD itu eh, absensi gitu ya, presensi itu juga menandatangani. Ini salah satu bentuk berita acara untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan dalam RPS, Bapak Ibu. Ya, bisa di apa namanya? Bisa di ini ya bisa diadaptasi, bisa diadop, tetapi ininya bentuknya sebetulnya bukan standar. Ini tidak standar. Ya, ini hanya salah satu bentuk saja. Oke. Nah, itu yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, materinya. Barangkali masih ada waktu, Bu. Masih ada, Bu. Kita kan sampai jam 9.30 ya, Bu ya. Jadi ada Oh ya, waktu kurang lebih 20 menitan, Bu. Baik, kita lanjut ke sesi diskusi ya, Bu Nia. Saya persilakan dulu yang pertama dari Ibu Sabila Itsni. Dipersilakan. sebentar ini mau stop share. Oh ini, bisa. Baik, Oke, enggak. terima kasih. Mohon izin bertanya, Bu Nia. Perkenalkan, saya Sabila dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya masih bingung mengenai pembobotan SKS tadi, Bu Nia. Kan kalau misalnya Prodi itu sudah menentukan dalam satu mata kuliah itu 2 SKS. Biasanya Prodi itu tidak menjabarkan teori dan prakteknya itu berapa SKS dan berapa SKS. Ya. Cuman kan terutama dalam pendidikan guru sekolah dasar itu lebih banyak teorinya ya karena S1 dan praktiknya paling hanya kita sisipkan seperti observasi ke sekolah atau misalnya mereka mempraktikkan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, apakah kita boleh hanya SKS 2 SKS-nya itu teorinya saja atau kalau misalnya tetap harus menyisipkan praktiknya, itu pembagiannya bagaimana, Bu? Itu yang pertama. Ada dua, Bu. Mohon maaf. Yang kedua itu mengenai tadi taksonomi Bloom C1 sampai C6. Nah, kalau misalnya mahasiswanya itu diminta seperti membuat rancangan pembelajaran atau membuat, terutama saya kan fokusnya di IPA ya Bu ya. Misalnya mahasiswanya juga diminta untuk mempraktikkan sebuah eksperimen sederhana dalam pembelajarannya. Nah, apakah bisa kita klaim itu C6 atau tidak seperti itu? Ibu terima kasih. Baik, baik. Tentang bobot SKS. Nah, bobot SKS itu sebetulnya prodi harus sepakat juga dengan dosen yang akan ininya ya akan mengampunya. Karena hitungan bobot SKS itu ditentukan berdasarkan waktu yang diperkirakan dibutuhkan oleh mahasiswa kita untuk bisa mencapai CPMK-nya. Waktu ya. Jadi ukurannya waktu. Yang kita perkirakan, wah ini mah cukup nih 2 SKS juga karena materinya tidak terlalu dalam misalnya. Nah, siapa yang mengukurnya? Itu dosen yang bersangkutan.
Nah, dosen yang bersangkutan bisa mengusulkan kepada prodi, ini materi ini terlalu berat kalau 2 SKS. Kelihatannya harus 3 SKS. Begitu. Nah, ini kan tadi ada ibu tadi yang mau mau memutakhirkan kurikulumnya ya tahun depan. Jadi itu ditinjau ulang. Selama ini dengan 2 SKS cukup tidak mahasiswa mencapai tujuan belajarnya? Kalau cukup, oke, teruskan 2 SKS. Kalau tidak, bisa ditambah gitu. Jadi itu harus disepakati. Jadi bukan hanya ditetapkan oleh prodi, tetapi disepakati bersama dosennya. Saya juga pernah pembelajaran ini ya tidak terlalu berat dan mahasiswa juga dengan mudah mencapai tujuan belajarnya gitu. Saya minta diturunkan. Yang satu lagi mata kuliah berat, kok hanya diberi SKS-nya 2 gitu. Misal seperti itu. Jadi saya minta yang ini dinaikkan, yang ini diturunkan. Tidak apa-apa. Jadi kita bisa berargumentasi kepada program studi dan rekan-rekan semua di dalam proses evaluasi kurikulum gitu ya. Nah, itu Ibu tadi ya, tolong. Jadi bisa saja Assalamualaikum, Bu. berkurang atau bertambah gitu ya SKS. Nah, kemudian berikutnya, jadi saya Ya, lupa Bu. ya. Saya boleh, Bu. Bentar, Mohon saya maaf. sedang menjawab pertanyaan yang tadi, yang kedua. Oh, iya. Yang Mohon kedua, maaf Bapak Ibu, mohon udah maaf lupa. untuk tidak memotong Iya. Nah, narasumber yang sedang pertanyaan menjawab. keduanya tadi apa Bu Yeli? Lupa saya. Mengenai C6 Ibu, Mengen- apakah Oh, dengan ya. Klaim C6. Ini ya C6. betul. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Membuat itu create. Nah, itu udah bisa diklaim sebagai C6 gitu. Ya, apapun yang dibuatnya asal berdasarkan teori-teori yang sudah disampaikan itu kreativitas kan yang kita ini. Jadi kita juga sedang melatih mereka untuk berpikir kreatif. Jadi silahkan itu diklaim sebagai C6 gitu ya. Oke. Oke, Baik, sudah. baik. Baik, Bu Nia, kita lanjutkan lagi. Ini Ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kan memang sangat menarik ya materinya dan sangat relate dan sangat penting memang ya di keseharian kita dalam mengajar. Nah, tapi mohon Bapak Ibu ini karena waktu kita cukup terbatas ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disingkat saja langsung to the point ke pertanyaannya. Kalau bisa mungkin satu orang satu saja gitu ya untuk memberikan kesempatan ke yang lain. Baik, saya berikan dulu kesempatan untuk Pak Nursyam. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu Yeli. Terima kasih juga Bu Yeli. Alhamdulillah yang moderator sekarang sudah tegas ya. Jadi akhirnya saya juga bisa mendapatkan kesempatan bertanya ya. Baik, Bu Nia, saya izin bertanya terkait dengan RPS untuk mata kuliah magang, Bu. Apalagi sekarang kan udah ada MBKM ya. Nah, itu menyusunannya bagaimana gitu? Apakah dibuat eh, eh, apa namanya harus strict bahwa ada sub CPMK atau CPMK yang harus dicapai, atau sebenarnya dibebaskan saja supaya bisa lebih fleksibel gitu ketika magang? Nah, kalau misalnya fleksibel, apakah eh, akan jatuhnya takutnya ya tidak memenuhi Hmm, CPL-nya atau seperti ya. apa gitu, Bu? Itu. Ya, ini Pak Nursyam, ini permasalahan yang memang harus kita eh, bukan di atas sih ya, harus kita perbincangkan lebih dalam tentang pelaksanaan MBKM. Nah, MBKM itu kan belajarnya di luar institusi kita, tetapi kita harus merekognisi, harus mengakui kegiatan mereka sebagai kegiatan pembelajaran yang yang diakui begitu oleh program studi. Nah, ini ada 2, Pak. MBKM itu ada 2, ada yang ininya kuncinya di CPL, Pak. Di CPL. Jadi kita meminta kepada tempat mahasiswa kita belajar itu, atau dari kita tunjukkan bahwa kita punya CPL ini nih. Punya capaian-capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa seperti ini.
kita bermohon agar kegiatannya relate dengan apa yang ada pada struktur kurikulum kita. Ya, kuncinya di CPL. Tetapi pada kenyataannya ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan, tidak relate dengan struktur kurikulum kita, gitu. Misalnya di kurikulum kita ada mata kuliah apa yang dia tinggalkan demi melaksanakan MBKM, gitu. Tapi ternyata di sana tidak belajar sesuai dengan CPL yang kita punya. Nah, ini namanya yang bentuk apa ya namanya? eh yang tidak terstruktur. Tadi yang terstruktur itu misalnya di sini belajar apa biokimia misalnya, lalu mahasiswanya ingin ngambil biokimianya yang di program studi lain begitu ya. Misalnya ini mahasiswa pendidikan biologi pengen ambil biokimianya supaya lebih dalam, mau di eh, teknologi pangan misalnya di apa di fakultas yang lain. Boleh, boleh. Tapi lihat gitu, apakah CPL ini terpenuhi tidak? CPL yang program studi asal gitu. Nah, itu boleh. Itu langsung bisa direkognisi dan dikonversi, direkognisi lah paling tidak. Nah, direkognisi karena masuk ke dalam struktur, ada di dalam kurikulum. Tapi ada juga misalnya mahasiswa program studi apa namanya? Teknologi pangan misalnya ingin mengikuti MBKM. Tapi di MBKM-nya dia mengajar di suatu unit sekolah. Nah, padahal kan di program kurikulum teknologi pangan itu tidak ada pengajaran gitu. Berarti dia memperoleh kompetensi lain. Nah, kompetensi lain ini karena dia melakukan pembelajaran juga di sana, kita akui, ya, rekognisi, tetapi tidak masuk ke dalam struktur kurikulum. Nah, itu kompetensi baru yang dia miliki, itu diakuinya ditulis dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, gitu. Karena tidak ada di struktur kurikulumnya. Mau direkognisi atau mau dikonversi ke mata kuliah apa? Nggak ada, gitu. Oke, oke. Berarti Nah, Bu, kalau benar Bu. tidak ada Berarti gitu. ketika apa namanya, ya CPL-nya tidak terpenuhi gitu ya, karena memang kasusnya Hmm, tadi, apakah perlu ya. mengulang gitu Bu ya, atau tidak Nah, materi yang wajibnya? ya, itu jadi ketika CPL-nya tidak terpenuhi, itu dia harus mengikuti kuliah lagi di mata Hmm, kuliah yang dia tinggalkan, gitu. ya, Nah, ya. adapun apa ada juga yang memang apa namanya relate gitu ya, lalu CPL-nya juga cocok. Nah, itu yang punya mahasiswa ini, prodi yang punya mahasiswa ini boleh, bukan harus, Ya. boleh mentes mahasiswa Hmm, itu. ya, ya, ya. Apakah Asesmen melalui ya. melalui Hmm, apa namanya wawancara atau apapun, wawancara. dilihat apakah CPL yang kita punya terpenuhi tidak, gitu. Nah, nilai juga ya, nilai dari sana kan biasanya wah udah ada aja nilainya gitu. Nah, kita juga bisa bisa koreksi nilai itu gitu. Sesuai dengan tingkat ketercapaian CPL yang kita punya. Gitu, Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nursyam. Untuk selanjutnya, saya pesan kepada Pak Ikrar Pramadi, dipersilakan Pak. Mungkin bisa to the point saja begitu. Baik, terima kasih Bu Yeli. Bu Nia, saya ingin menanyakan terkait dengan RPS ya, terutama kondisi di kampus saya untuk semester depan itu ada kurikulum baru yang diberlakukan, sehingga mata kuliah yang saya koordinir dan saya ampuh itu dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Pertanyaannya, dengan asumsi bahwa CPL-nya tidak berubah, apakah hal lain yang harus diubah untuk menyesuaikan SKS-nya?
atau bahkan SPL-nya yang harus dirubah. Demikian Bu, terima kasih. Ya, baik. Jadi sekali lagi pembobotan suatu mata kuliah itu dihubungkan dengan waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa mencapai sub CPMK-nya. Bukan sub CPMK, CPMK-nya gitu. Misalnya mata kuliah ini, jadi ketika menurunkan jumlah SKS juga dipertimbangkannya itu waktu yang bisa kecukupan waktu yang bisa diperoleh oleh mahasiswa untuk mencapai CPMK-nya gitu. Jadi itu rumus yang harus dipahami betul gitu. Jadi pembobotan SKS itu didasarkan pada berapa waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk bisa mencapai CPMK-nya gitu. Kalau misalnya per pertemuan harus 3 jam pertemuan gitu, oh berarti ini 3 SKS. Kalau dengan 2 saja mereka sudah cukup, ya turunkan saja jadi 2 SKS gitu. Hanya saja mohon diingat juga bahwa perubahan SKS pada satu mata kuliah akan berpengaruh kepada jumlah SKS seluruh mata kuliah dalam kurikulum gitu. Jangan sampai kurang dari 144 untuk tingkat sarjana. Untuk tingkat D3 tentu berbeda lagi, D2, D1 berbeda lagi. Gitu. Begitu juga di S2 ya dan S3. Mangga sudah selesai. Baik, Bu, kita Terima kasih Bu. masih ada waktu, Bu. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Duduh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ya, persilakan Pak Duduh. Ini pertanyaannya karena kurikulum baru yang 2023. Ya, 23 Bu ya. Itu ada salah satu komponen nilai proyek. Nah, kalau di kami diterapkannya itu keluarannya itu ini ada apa semacam apa ya, makalah jadi sini apa terbit di jurnal. Menurut Ibu gimana Bu itu kalau di mahasiswa tingkat 3 lah gitu diterapkan ke tingkat ngomong tingkat akhir. Itu mungkin Bu pertanyaannya Bu. Oh, oke. Publikasi untuk di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu tidak wajib. Itu yang harus kita pegang. Tidak wajib. Tetapi dalam prakteknya boleh saja. Karena dipandang baik misalnya mahasiswa harus publikasi hasil penelitiannya itu baik sekali dan itu diperbolehkan. Artinya tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh gitu ya. Tapi boleh dilaksanakan dan itu keleluasaan untuk institusi kita. Kebijakannya seperti apa gitu. Mau kalau saya secara pribadi saya lebih suka mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya. Walaupun kalau skripsi itu ya levelnya itu tidak menjadi acuan utama untuk penulisan yang lain. Gitu ya. Kalau hasil penelitian di tugas akhir sarjana itu belum dikategorikan publikasi yang baik untuk dirujuk, untuk disitasi gitu. Tapi baik sekali karena kita melatih mereka mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Seperti itu Pak. Jadi balik lagi tergantung kepada institusi Bapak ya tergantung. Tapi tidak wajib yang pasti. Begitu. Ya CPL kita itu salah satunya ini Bu ya masih lulusan kita jadi peneliti gitu ya Bu ya ini. Jadi kita rekomendasi jadi asisten peneliti Ya. gitu Bu ya. Jadi
Jadi karena ada Undang-Undang Kemendikbud 2023 tadi, ya diharapkan saat ini memang bukan wajib gitu Bu ya, tetapi Iya. komponennya itu hampir 50% dari penilaian gitu. Hmm. Jadi itulah mungkin salah cara pemikiran saya, mungkin karena kami di ST Ekuitas itu banyaknya rata-rata ya apa ya outputnya tuh di dunia ekonomi ya Bu ya, perbankan kayak gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau saran Ibu tadi kayak begitu, saya lihat cocok gitu mungkin Bu. Ya. Dulu ya Bu ya Ya, masukannya. dan perlu diingat juga bahwa sarjana itu tidak sampai lulusannya atau profil lulusannya tidak peneliti ya. Untuk level 6 kita baru menghantarkan mereka sampai ke asisten peneliti gitu. Karena itu Ya tadi itu Bu. ya. Oke. Ya, Oke, Mangga. baik. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ini dari sekian banyak yang raise hand, mohon maaf, nampaknya tidak akan bisa diakomodir semua. Saya akan pilih berdasarkan susunan saja ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir dan mohon bisa diefektifkan kepada Pak Yakub. Dipersilakan Pak Yakub. Ya, baik. Terima kasih. Saya ada menyimak terkait dengan penyusunan RPS. Saya ingin mengkaitkan Bu, di dalam menyusun RPS mulai pertemuan satu, pertemuan dua sampai terakhir gitu. Apakah harus mengikuti yang setiap pertemuan ini masukkan C1, kemudian yang pertemuan 2, Oh, C2, apa harus begitu Bu oh, hierarkinya Bu ya? Gitu, ya, terima kasih baik, Ibu. baik. Saya lupa tuh tidak menyampaikan itu. Jadi, eh gini Pak, kalau mata kuliah itu baru sama sekali, ya, baru sama sekali untuk mahasiswa kita, jadi bukan lanjutan dari semester sebelumnya, begitu. Baik, Ini baik. mata kuliah baru nih. Nah, boleh dari C1 karena kita memperkenalkan dulu istilah-istilah dan sebagainya gitu. Itu boleh saja di pertemuan pertama itu di level C1 saja gitu. Tetapi Baik. yang harus diingat bahwa setelah selesai perkuliahan di akhir ya di tahap-tahap akhir kita harus mencapai tadi tingkat berpikir minimal tadi yang dianjurkan pemerintah, yaitu di Baik, 4. Ibu. Begitu, Pak. Baik. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, Mangga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Karena kita masih ada waktu juga, tanya sedikit lagi, Bu. Ini mungkin pertanyaan dari kolom chat saja ya, agar tidak berpanjang lebar. Di sini ada pertanyaan, Bu. Bagaimana jika pembelajaran itu tidak berjalan sesuai rencana? Apakah RPS itu sebetulnya sifatnya memiliki fleksibilitas atau eh, alternatif strategi pembelajaran? Nah, ini statementnya begitu, Oke, Bu. baik. Mangga. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi balik lagi ke definisi tadi bahwa RPS adalah rencana. Nah, namanya juga rencana. Bisa saja di tengah-tengah berubah, baik dari strategi pembelajarannya, metodenya. Kalau tidak sesuai dengan rencana, loh, kok mahasiswa saya nggak cocok ya dengan metode pembelajaran ini, misal. Atau materi ini sebaiknya tidak demikian menyampaikannya. Oke, boleh berubah. Nah, ini nanti dijadikan catatan. Bisa di berita acara perkuliahan yang tadi saya sampaikan di slide terakhir, gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu membuat catatan tersendiri untuk bahan evaluasi ketika mata kuliah itu akan muncul lagi di tahun depan. Begitu. Ya, jadi boleh berubah Bapak Ibu. Jangan khawatir. Betul ya, Bu Oke. ya. Dan nanti juga akan sebagai pembaharuan ya Bu ya, barangkali Iya, betul. ada beberapa yang pada saat kita melaksanakan perkuliahan ada sesuatu yang baru ataupun misal tidak relevan lagi begitu. Betul. Baik, ini Ibu masih ada nih Bu, mohon maaf satu lagi. Satu lagi Ini boleh. penting kayak. Jadi untuk KKL, bagaimana pengembangan RPS-nya dan referensi buku itu dan referensi RPS buku apakah boleh lebih dari 5 tahun terakhir terbitannya? Terima kasih. Oke. Nah, tentang KKL, kuliah kerja lapang, itu bisa dimasukkan ya di tadi. Misalnya menggunakan waktu yang mana kalau itu merupakan bagian dari mata kuliah.
KKL-nya. Tapi kalau KKL tersendiri punya program tersendiri itu bisa tidak masuk ke RPS yang kita buat gitu. Nah, atau buat tersendiri. Nah, kemudian tentang tadi apa? Satu lagi. Bu Yeli, Mengenai punten. referensi, Bu, boleh tidak menggunakan Oh, referensi referensi. kuliahnya, yaitu Oke. 5 tahun. Referensi. Oke. Begini Bapak Ibu, referensi itu yang terbaik adalah jurnal, ya, yang terbaru gitu. Nah, biasanya buku itu berbasis kepada hasil-hasil penelitian 5 tahun terakhir bagi si buku. Jadi ini buku merefer 5 tahun hasil-hasil penelitian. Nah, buku baru dibuat. Nah, baru dibuat, kemudian dipublish gitu ya. Berarti kan sudah terlambat lagi nih. Nah, makanya kalau buku boleh sampai 10 tahun. Nah, kalau pakainya jurnal atau hasil penelitian langsung dari artikel itu 5 tahun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam 5 tahun itu mungkin hasil penelitian ini sudah tumbang lagi oleh penemuan baru. Begitu, Bapak Ibu. Baik. Bu, mohon maaf ini ya mungkin penting juga untuk semua nih, kayaknya ada tambahan satu. Bisakah bolehkah mata kuliah non SKS, magang dan kewirausahaan, bentuknya seminar kewirausahaan dan magang di instansi? Ini saya kurang paham juga nih, Bu. Maksudnya apa? Boleh saya Mata kuliah non tanyakan SKS. dari saya, Bu, Iya. Iya, dari Bu. Muhija, Bu. Iya. Itu pertanyaan saya. Jadi kami punya kasus warisan dari ke prodi sebelumnya bahwa di dalam kurikulum ada mata kuliah 0 SKS 2, satu magang dan satu wirausahaan. Alasannya karena dua-duanya mata kuliah universitas gitu. MKWU. Oh. Nah, dan itu sejauh ini tidak ada RPS juga. Mohon penjelasan, Bu. Baik. Oke. Karena 0 SKS mungkin ya, Pak. Maaf, Ya. dikiranya begitu. Baik, Oke. kan terakhir. Ya, ini juga tergantung kepada institusi tempat Bapak bekerja, bagaimana mengakui atau merekognisi kegiatan mahasiswa yang tanpa SKS. Nah, berarti 0 SKS-nya. Apakah ini sebagai mata kuliah pilihan atau ini masalahnya jadinya pengakuannya bagaimana begitu? Kalau tanpa bobot SKS itu, Betul. pengakuannya terhadap mata kuliah itu gitu. Itu aja sih persoalannya. Jadi mata kuliah itu ada tapi tanpa SKS Iya. gitu. Nah, ini biasanya kalau kalau di tempat kami ada mata kuliah atau bukan mata kuliah, kalau di kami kegiatan. Kegiatan yang non SKS biasanya itu dimasukkan ke dalam komponen tugas Tugas. dalam pengakuan nilai. Misalnya masuk ke mata kuliah mana sebagai tugas dari mata kuliah yang mana gitu. Itu bisa non SKS. Tapi kalau mata kuliah non SKS rasanya tidak apa ya, tidak proper gitu ya, karena Iya. mahasiswa akan bertanya Betul. kalau tanpa SKS saya nggak mau belajar itu misalnya gitu, karena tidak ada pengakuan di dalam struktur kurikulum gitu Pak. Nah, Betul. biasanya magang seperti magang gitu. Magang itu kan kegiatan MBKM sebetulnya. Nah, itu direkognisi ke mata kuliah yang mana yang CPL-nya relevan. Gitu. Jadi masuknya ke mata kuliah mana, SKS-nya berapa tadi, bobotnya sudah ditentukan, sudah kita bahas gitu ya, bagaimana menentukan bobot SKS-nya. Begitu Pak. Baik, nanti akan kami revisi, kebetulan sudah mau habis, sudah memasuki 4 tahun. Iya, baik. Baik, terima Iya. kasih Pak Muhijab atas pertanyaannya. Jadi mungkin harus dievaluasi lagi ya Pak ya kurikulumnya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah cukup ya, waktunya juga sudah habis. Memang pasti kurang ya Bapak Ibu waktunya, karena ini memang
sangat menarik sekali begitu ya materinya. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin saya perlu sudahi. Mungkin dari Ibu Nia ada gitu ya. Tapi mohon dipahami bahwa ini adalah konsekuensi dari sudah menetapkan diri menjadi seorang dosen, harus kita laksanakan, harus kita tanggung begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kita bekerja dimanapun pasti mempunyai konsekuensi pekerjaan yang harus dijalani selaras dengan tugas-tugas yang diberikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, laksanakan saja, toh semua dosen juga melakukan hal ini. Jadi sekali lagi selamat bekerja, selamat menjalankan profesi Bapak Ibu dengan ikhlas, dengan kerja keras, ikhlas dan apa satu lagi ya? Cerdas. Cerdas. Jadi cerdas itu misalnya bikin format ini standarnya, tinggal ngisi aja gitu. Bisa. Misalnya ciptakan sebuah sistem gitu ya. Sekarang kan musim IT. Ciptakan sebuah sistem yang sudah membuat format standar begitu. Jadi kita tinggal mengisi saja. Itu kan bisa. Jadi bertindaklah tadi ikhlas, kerja keras, dan satu lagi cerdas begitu, bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas Bu. perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sebagai bekal Bapak-bapak, Ibu-ibu melaksanakan tugas di masing-masing institusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Terima Ibu kasih. Nia. Baik Bapak Ibu, terakhir mungkin dari saya, sebenarnya saya ingin menyampaikan kalau tadi kita lihat ya Bapak Ibu Materinya banyak menarik sekali. sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, tadi mungkin ada beberapa yang belum bisa berkesempatan untuk bertanya. Nah, insya Allah nanti kita akan coba fasilitasi di Iya. kolom diskusi. Kemudian juga Bapak Ibu, ini sedikit saja sharing ya Bapak Ibu. Sebetulnya memang untuk membuat RPS itu, kalau tadi kita lihat dari pemaparan Ibu Dokter Nia sangat jelas ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu direfleksikan ya dengan RPS yang sudah pernah kita buat. Jadi semoga bisa memperbaiki dan mengimprove dari apa yang sudah kita buat. Dan Bapak Ibu, RPS ini adalah sebetulnya modal kita. Jadi kalau misalkan RPS-nya sudah dibuat dengan sangat baik di awal, meskipun mungkin sulit, tapi itu akan mempermudah satu semester kita ke depan, Bapak Ibu ya. Amin. Menghemat waktu untuk mengerjakan tridharma yang lain begitu. Baik, mungkin itu saja Bapak Betul, Ibu. Bu. Terima kasih banyak untuk sesi ini, untuk mata latih ini. Saya sangat apresiasi dengan para pesertanya yang luar biasa aktif. Kelas ini, Bu, kelas GHI ini luar biasa. Semoga untuk selanjutnya lebih semangat lagi di mata latih selanjutnya. Saya undur diri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.